Waduh Pak, berapa kilo itu Pak? 10 kilo. 10 kilo. Waduh guys, ini perkiraan 10 kilo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Ferry Novianto Channel. Pada pagi hari ini saya sedang melihat para petani yang ada di lahan pertanian Desa Sidoluhur, Kecamatan Lawang. Ini lihat bapak-bapak lagi memanen tanaman singkong guys. Ya ini ya, singkongnya ini. Singkong ini kelihatan bagus-bagus, besar-besar sekali. Ya ini tanaman istimewa itu. Ya kelihatan itu lagi dipotong ya. Nah, singkong ini memang super katanya orang-orang yang memanen di sini. Singkongnya bagus, besar-besar, super. Jadi nyacat kualat guys. Nyacat kualat ya Pak. Guys, seperti ini ya. Ini singkong super. Nah, yang supernya seperti ini. Ini bisa untuk tape ya, yang namanya singkong kuning untuk tape. Nah, untuk tape ini memang ada teknik sendiri untuk pemotongannya. Memang di sini agak mengandung kayu, itu nggak boleh dipotong di tengah sini guys. Kalau dipotong di tengah sini nanti akhirnya apa, hitam. Nah, seperti patah seperti ini kurang bagus ya. Kalau patah seperti ini kurang bagus karena apa, ini kalau bertahan sampai 2-3 hari nggak bisa, ini pasti hitam sampai di sini. Untuk tape kan atau piyam itu jelek, nggak bisa mengaruhi kualitas, jadi otomatis harus dipotong pas kayunya gini ya, pas pangkalnya. Ini kebur pinter Pak, nih Pak biasa nih 10 bulan setahunan. Iya, pendak nih. Oh, pendak nih. Jadi singkong ini umurnya biasanya bisa dipanen itu mulai nanam. Menanam itu usia 10 sampai 12 bulan. Lebih dari itu juga jelek, nanti juga menjadi kayu Bang ya. Lebih dari 12 bulan atau 1 tahun, istilahnya orang desa itu pendak, itu jelek. Untuk tape sudah nggak bisa guys. Tapi tape itu kalau kurang dari 8 bulan, masih 7 bulan gitu, nggak bisa bagus, hasilnya juga bisa bagus, kurang maksimal karena nggak bisa terlalu manis, teksturnya beda, agak lembek guys. Jadi singkong itu asal usulnya juga dari batangnya, yaitu dari batang singkong ya. Mungkin saya carikan lagi dulu batang singkong, tidak hanya dari ini. Meskipun kau tak peduli. Jadi ini guys, itu yang untuk bibit. Bapak itu mencari bibit. Ini saya kasih edukasi tanaman singkong ini asal usulnya ya. Jadi asal usul tanaman singkong guys. Sebenarnya tadi saya sudah nyiapkan contohnya, tapi contohnya hilang. Ini harus potong lagi. Tanaman singkong itu asal usulnya dari sini guys. Ya ini waktu nanam itu kurang lebih antara 20-22 cm ya. Nah nanam juga begitu. Ini jadinya. Nah ini harus di atas. Ini ada mata ya. Ada mata. Namanya mata ini harus di atas. Kalau di atas tumbuhnya normal seperti ini. Tapi sampai jangan sampai terbalik guys. Kalau terbalik ya begini di bawah, akhirnya kan lengkung, nggak bisa ada umbinya guys ya. Ini ya nggak bisa. Nah ini contohnya yang setelah ditanam. Ya ini hasil seperti ini ya. Hasil seperti ini melimpah gini, itu asalnya dari sebatang ini. Sebatang ini menjadi ini guys.
Lah ini asal usulnya setelah ini ditanam akhirnya seperti ini. Ini ya berat ya. Dari sini lah ini kan kurang lebih segini ya. Lah pas kurang lebih antara 20 sampai 22 cm, nggak terlalu panjang. Nah, di sini setelah ini tumbuh mungkin biasanya 3 sampai 4 diambil 2, disisakan 2. Biasanya rata-rata disisakan 2 untuk bercabang 2 jadi gini. Nah, ini kan bekas pucuk ini. Ujungnya jadi sini. Memang di Indonesia ini terkenal tanah-tanah surga. Ibarat kata pepatah orang dulu itu tongkat pun ditancapkan menjadi bisa dimakan. Ya ini contohnya tongkat ini, tapi yang tinggi besar kurang lebih 1 meter gitu ya. Katakan istilah tongkat itu kan segini ya, tongkat ditancapkan, tapi kan dipotong. Ini kan seperti ini, umbi, yaitu singkong ya. Ini yang tancapkan di tempat ditancapkan begini ya, ditancapkan begini ya. Ini caranya guys. Nah seperti ini, tancapkan jarak kurang lebih antara 80 cm. 80 cm ini jaraknya kurang lebih 80 sampai 1 meter. Nah, tujuannya apa? Supaya nah ini kalau ini jaraknya 1 meter lah ini. Nah, dari sini nah ini kan kurang lebih ini kan 60 cm. Lah berarti kan tembus, nggak boleh. Harusnya kan 1 meter jaraknya. Ini jarak bikin 1 meter ya. Lah ini kan segini contoh ya. Kalau panjang gini bagus. Tapi rata-rata singkong itu di 40 cm. Rata-rata 40 cm. Makanya orang tanam jarak itu antara 50 sampai maaf bukan 50, 80 sampai 1 meter guys. Nah, karena apa? Yaitu tadi dari batang seperti ini menghasilkan yang seperti ini. Nah, singkong itu kan bermacam-macam. Ini singkong kuning ya, khusus untuk tape ya, Pak. Khusus tape, Pak ya. Tape atau kolak atau apa. Namanya kalau di restoran itu namanya kanton ya, makan kanton. Nah, padahal itu dari singkong sebetulnya. Ya. Itu yang di sana itu lagi packing, ya packing untuk isi karung-karung itu, atau karung itu isinya berapa Pak kurang lebih Pak? 100 kilo? 120. Oh, satu karung itu berarti 120, bayangkan ya. Katanya enak, hasil panen enak, memang hasilnya enak ini, harganya lumayan mahal, tapi dengan ngangkat seperti itu guys, 120 kilo, satu orang ngangkat tuh bayangkan. Berat badannya rata-rata 60 kilogram ngangkat 120, wah berat ini. Ya ini, ya ini jadinya banyak ngerancapi aja ya. Nah ini jalan motong ini memisahkan dari batang namanya ngerancapi jadi bahasanya orang sini guys. Ya ini motong ya, motong juga harus pada ahlinya, kalau tidak ya hancur ini singkongnya. Nah itu ya. Nah singkong asalnya kayu gini, ini buah umbinya bisa sampai 5 kilo 6 kilo Pak ya. Nah, per batang bisa 5 kilo 6 kilo. Nggak tahu harganya berapa per kilo sekarang. Per kilo sekarang sampai di pengepul itu 3.000. Pas lagi jatuh sekarang harganya biasanya sampai 5.000. Nah, kalau sampai pengepul kalau segini, kalau katakan 5 kilo, ya nanti 5 kilo 6 kilo gitu kan, berarti kan bisa satu batang ini per pohon biasanya 5 kilo kali 3 15.000 guys. Pak per hektar pinten Pak, pinten duit bisa nih Pak? Per hektar? Hektar kurang lebih. Kurang lebih 8.000. Ya tinggal mengalikan guys, per hektar kurang lebih 8.000. Kalau 8.000 itu dikalikan 15.000, harga turun sekarang ya. 15 kali 8 12 juta. Per hektar kurang lebih mendapatkan 12 juta harga sekarang. Tapi kalau harga pas 5.000 ya, harga 5.000 gitu per hektar tanaman singkong yang khusus singkong kuning ya, maaf ya, bukan menyebutkan nama singkong Garuda yang untuk tepung pabrik, itu beda lagi harganya, lebih murah daripada singkong kuning karena ini kan untuk khusus konsumsi ya, konsumsi yang untuk tanaman apa, makanan tape atau piem itu harganya memang lebih tinggi ya, seperti ini guys. Nah ini kalau pas harga 5.000 gitu per kilo guys, nah segini bisa 25.000 ini. Segini bisa 25.000 ini kalau setor ke pengepul ya, bisa gitu. Per batang ini kan bisa 5 kilo, kalau dikalikan 5 kan 25.000 kalau pas harga tinggi gitu. Berarti kalau 5.000 dikalikan 1.800 berarti kan sudah lumayan ya kan gitu. Ini harga tinggi. Kalau di sana itu ini tengkulak ya, Mas Syahrul ini khusus tengkulak singkong kemana-mana ya, itu mobilnya tulisan Raja Singkong guys. Nah itu, nah itu yang hitam itu pakai jaket hitam itu ya.
pengepul singkong. Ya. Nah, itu. Nah, ini hasilnya ya setelah dipotong atau dirancap katanya orang bahasanya, nanti nggak tahu bahasa Indonesia-nya apa guys. Nah, ini kan sudah bersih gini. Nah, ini yang pas, yang bagus ya. Nah, ini lah. Kalau lebih bagus lagi seperti ini. Karena apa? Di sini tidak rusak. Nanti tidak rusak, warnanya tidak berubah. Nah, tidak berubah warnanya guys. Nah, ini bagus ini. Ini super tanaman yang super untuk khusus tape guys. Super ya. Jari ini bahasa emang jari ini apa bang? Nyacat kualat ya. Nyacat kualat ya. Beda karena usianya sudah maksimal ini 1 tahun. Nah, 12 bulan. Kalau masih 6 bulan masih teksturnya agak lembek. Terus jadinya piyem atau tapenya itu agak asam ya. Rotok kecut. Nah, terus karena masih terlalu muda. Kalau ini sudah bagus. Tapi jangan lupa jangan sampai untuk tape diusiakan lebih dari 1 tahun. Dalamnya banyak kayu, mengandung serat kayu guys. Karena ini kan juga dari kayu. Ya. Yang di sana sisa mungkin untuk besok ya, untuk panen besok guys. Untuk besok hari besoknya. Nah, sibak yo. Lah terus ngangkat ini ki apa, Pak? Gotongan Pak samune, Pak. Jangan dewe, Pak. Apa, Pak? Sampean apa, Pak? Syuting, Pak. Oh. Loh kalau ini ya terus terang guys ya. Kalau ini beda Pak, pun semprap kula Pak niki Pak. Loh, caranya jabut ya Pak. Nah, ini caranya. Kalau dulu manual ditarik, kalau narik ini ya patah pinggangnya guys. Kalau ini patah, kalau pakai pengungkit seperti ini. Nah, itu caranya lah. Oh, nariknya gitu guys. Yo, jadi tenaganya nggak begitu banyak karena apa? Pakai jenis pengungkit. Nah, wes pengungkit. Ya. Wah, berat itu rupanya besar guys. Wah. Waduh, besar Pak. Waduh Pak, berapa kilo itu Pak? 10 kilo. 10 kilo. Waduh guys. Ini perkiraan 10 kilo ini per batang. Asalnya hanya stok sebiji tongkat. Wah, 10 kilo ada ini. Wah. Jadi gini ya caranya. Pun Pak, abot. Jadi gitu guys. Wah, ini sudah 10 kilo ini guys. Ini kan Pak. Ya. Nah, inilah Pak Sadi, petani Sidoluhur guys. Ya. Desa Sidoluhur, Kelurahan Sidoluhur, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Nah. Grup pertanian singkong sukses Sidoluhur. Wis. Kasusnya si opo gak melok nandur jabut tidak bendino nebasi peman Mas Sahrul iki wis. Guys, amai singkong tuku kabeh. Semua dibeli. Jadi kalau ada pemirsa yang singkongnya kuning, kalau memang ingin dijual, kesulitan tidak ada pembeli atau pengepul, tengkulak, Mas Sahrul siap membeli. Dimanapun, asalkan masih wilayah Jawa Timur, siap meluncur, asalkan barang bagus, harga cocok. Gitu Mas Sahrul ya? Nah, gitu guys. Dimanapun akan diburu karena tiap hari juga mencari singkong khusus untuk pengiriman daerah Pasuruan sama Sidoarjo Surabaya. Penyuplai untuk bahan baku tuh tape atau piyem guys. Ya. Nah, ini kan lokasinya tepi jalan guys. Nah, selain itu singkong juga bisa kalau panen ini ada pucuknya, ada daunnya, daun singkong. Ini karena gini lah, ini guys ya. Daun singkong ini jangan lupa guys. Ini di sini yang ada bulat seperti ini lah, seperti ini guys ya. Bulat ini namanya bunga sudah tua, tandanya ini sudah tua. Usia di atas 10 bulan itu mulai keluar bunga, mulai keluar bunga di atas 10 bulan seperti ini guys. Nah ini, ya ini. Kalau sudah seperti ini, pucuknya atau daunnya ini kan sudah mulai mengecil ya, kurang untuk sayuran ya. Yang untuk sayuran seperti ini ya, bisa dimasakkan padang itu guys. Ya seperti ini. Ya. Nah, seperti ini masih bisa ya untuk sayuran ya. Nah, dipotong gini ya, dipotong gini. Tapi ingat kalau sudah ada bunga seperti ini, rasanya yang kena bunganya itu pahit, otomatis harus dipotong segini guys. Ya. Ini ya seperti ini masih bisa diambil yang muda-muda bisa guys. Tapi ingat jangan sampai kena yang seperti ini. Yang seperti berbunga ini. Ini rasanya pahit guys. Ini pahit ini kalau dimakan ini ya. Yang bisa seperti itu. Nah, itu ada tunggu lagi. Oke, terima kasih. Sementara sampai di sini dulu perjumpaan video saya kali ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan sampai jumpa lagi. Indah wajahmu buatku kebayang, indah cintamu buatku melayang bersama dirimu.